Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 109-111. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 109, aku minta maaf karena memberitahukan kabar ini secara mendadak. Sebab Pras memang baru melamarku beberapa hari yang lalu. Sera berusaha menjelaskan. Selin melirik kesal pada Sandi. Andai saja putranya itu bergerak lebih cepat, tentu pertunangan ini tidak akan terjadi, pikirnya. Sandi paham kalau mamanya sangat marah padanya, pria itu hanya bisa menunduk. Maaf, Sera, seharusnya kamu membicarakan hal ini dulu dengan mama, tidak main ambil keputusan sendiri. Bagaimanapun juga, Pangeran adalah anak Arif. Pewaris tunggal semua harta benda milik Arif, termasuk perusahaan. Enak banget dong calon tunanganmu itu dapat perusahaan besar dan seluruh harta peninggalan Arif. Nada bicara Selin semakin meninggi. Astaga mama, Pras sama sekali tidak berminat mengambil perusahaan ataupun harta milik Arif. Semasa hidupnya, Arif memang menitipkan aku dan anak-anak pada Pras. Itu pesan terakhir Arif pada Pras. Halah, itu bisa-bisanya dia aja. Gampang sekali kamu dibohongi. Emosi Selin kian memuncak. Sera tak menjawab. Lah paham mama mertuanya itu sedang emosi. Percuma saja ia menjawab apalagi membantah. Kini ia hanya bisa diam. Apapun yang terjadi dia tidak akan membatalkan pertunangannya dengan Pras. Aku minta maaf, Ma. Sera tak lagi banyak bicara dalam beberapa saat. Maafin mama, Sera. Tadi mama sempat emosi. Jadi, besok di mana acaranya? Selin mulai lembut. Ia sadar, jika terlalu keras pada Sera, akan sulit untuknya menjodohkan Sandi dengan Sera nantinya. Nggak apa-apa, Ma. Sebenarnya aku sudah menghubungi mama sejak seminggu yang lalu. Tapi selalu tidak bisa. Besok aku dan anak-anak akan datang lebih awal ke lokasi acara. Mama dan Sandi boleh menyusul lebih siang. Lanjut Sera sebelum pamit ke kamarnya untuk menyusui Pangeran. Bunda, besok papa boleh jadikan tunangan sama bunda. Giska tiba-tiba masuk ke kamar Sera. Jadi dong, sayang. Asik. Jadi mulai besok kita sudah pindah ke rumah papa bule, dong. Giska nampak sangat bersemangat. Ya belum, dong. Nanti kalau bunda dan papa sudah menikah, baru boleh tinggal di sana. Ya oh, masih lama dong. Sera yang sedang menyusui Pangeran tersenyum mendengar Giska yang sudah tidak sabar ingin menjadikan Pras sebagai papanya. Ini salah satu pertimbangan Sera menerima lamaran Pras. Pria itu sangat menyayangi kedua anaknya. Bahkan Agung, mantan suami Sera, tidak pernah memperlakukan Giska dengan penuh kasih sayang. Ayah kandung Giska itu hanya memikirkan harta saja. Sera memindahkan Pangeran yang sudah terlelap ke ranjangnya. Tak lama kemudian, ponsel Sera berdering. Nampak nama Dido pada layar. Ada apa, Do? Bos, untuk acara besok apa ada yang bisa aku kerjakan? Aku minta kamu datang lebih pagi saja, Do. Aku pasti membutuhkan kamu di sana nanti. Siap, bos. Sejak subuh Sera mulai sibuk mempersiapkan diri serta kedua anaknya untuk acara siang ini. Pras sengaja akan menjemput mereka pagi-pagi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Pria itu akan merasa tenang selama Sera dan kedua anaknya berada di dekatnya. Bu, Tuan Tirta sudah menunggu di luar. Salah satu art Sera menghampiri di kamar. Bu Selin ada di mana? Nyonya Selin dan Tuan Sandi sedang sarapan, Bu. Petik 2 titik. Sera mengangguk, lalu membuka sebuah pesan masuk di ponselnya yang ternyata dari Pras. Sudah siap. Anak-anak bagaimana? Sudah. Tapi aku dan anak-anak belum sarapan-sarapan di luar saja. Kita pergi sekarang. Sera membawa kedua anaknya keluar dari kamar. Giska melangkah tepat di sampingnya, sementara Pangeran tertidur kembali di atas strollernya. Ma, aku dan anak-anak berangkat duluan, nanti aku akan kirim lokasinya ke ponsel Sandi. Sera bicara sangat hati-hati sekali. Kenapa pagi sekali? Ini baru jam 8, loh. Pagi Bu Selin. Maaf saya mengajak Sera pagi-pagi. Karena ada beberapa hal yang hendak kami urus. Pras tiba-tiba masuk. Pria itu menoleh sekilas pada Sera. Selin nampak tidak suka melihat kehadiran Pras. Sudah, anak-anakmu tidak usah dibawa. Biar sama mama di sini. Enggak, mau. Aku mau ikut papa. Adek Pangeran juga. Giska tiba-tiba protes.
La merapatkan dirinya pada Pras. Wajah gadis itu nampak cemas. Melihat hal itu Pras membelai lembut puncak kepala Giska agar gadis itu bisa lebih tenang. Seketika Selin melotot pada Giska. Wanita parubaya itu tidak suka dibantah. Apalagi oleh anak sekecil Giska. Giska ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh Pras. Anak-anak akan selalu bersama kami, tegas Pras. Ayo, kita berangkat sekarang. Pras menggandeng Giska keluar rumah, menuju ke mobilnya. Kami pergi dulu, Ma. Sera pun beranjak pergi diikuti dua orang babysitternya. Selin dan Sandi tak menjawab. Keduanya memandang kepergian Sera dengan perasaan tak menentu. Bab 110. Kita sarapan di restoran itu saja. Aku sudah minta siapkan satu ruangan yang nyaman agar anak-anak tidak lelah dan bosan. Pras melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Sebenarnya semua persiapan untuk acara tunangannya dengan Serani sudah beres semua. Hanya saja, entah kenapa Pras tidak mau jauh-jauh dari Sera dan kedua anaknya hari ini. La memiliki kekhawatiran yang tinggi dengan acara pertunangannya ini. Pras tak ingin acaranya gagal. Ia hanya ingin memastikan Serani dan kedua anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Mobil mewah milik Pras sudah memasuki area parkir sebuah restoran 2 lantai yang nampak megah. Sera mengenali beberapa anak buah Pras yang sudah berjaga-jaga di sekitar restoran. Sera melihat penjagaan sangat ketat. Gerbang restoran pun dijaga oleh beberapa orang. Pras, kenapa penjagaannya sangat ketat? Tanya Sera dengan pandangan mengelilingi sekitar. Sera, kamu kan tahu, banyak pihak yang tidak menghendaki pertunangan kita ini. Oleh sebab itu, aku ingin penjagaan diperketat. Kamu dan anak-anak harus aman bersamaku. Ada kehangatan yang mengalir di hati wanita cantik itu. Pras memang sejak awal selalu waspada. Sudah beberapa kali pria itu menyelamatkan keluarganya. Memangnya siapa saja yang kamu undang, Pras? Hanya keluarga dan beberapa staf penting perusahaan. Aku juga undang satu tabloid online untuk publikasi acara kita. Apa? Dipublikasi? Sera tampak terkejut. Ayo turun. Pras membuka sabuk pengamannya setelah mematikan mesin mobil. Pria itu segera turun dan melangkah cepat menuju pintu mobil bagian Sera. Sini sama papa. Pras meraih pangeran dari pangkuan Sera, lalu satu tangannya berusaha membantu Sera untuk turun dari mobil. Giska, ayo ikut papa ke dalam. Giska mendekat pada Pras dan melangkah di samping calon papa barunya itu bersama Sera. Dua babysitter pangeran menyusul di belakang mereka. Bagaimana situasi? Aman, tanya Pras pada salah satu anak buahnya saat mereka hendak masuk ke dalam restoran. Aman terkendali, Tuan. Restoran khusus hari ini tidak dibuka untuk umum. Hanya untuk tamu undangan saja, bagus. Jangan sampai ceroboh. Amati semua orang, termasuk keluarga besar saya. Pinta Pras tegas, kemudian melanjutkan langkahnya memasuki restoran. Silakan masuk Pak Tirta, mari kami antar ke ruangan yang sudah disiapkan. Salah seorang karyawan restoran menyapa dan mendampingi mereka menuju lantai 2. Ini ruangan yang Pak Tirta minta. Jika ada yang kurang boleh katakan pada kami. Dan jika butuh sesuatu hubungi kami melalui telepon meja yang ada di ruangan ini. Jelas pria yang mengenakan seragam bertuliskan nama restoran itu. Baiklah, terima kasih. Pras yang masih menggendong pangeran, menggandeng Giska masuk ke dalam ruangan yang ternyata cukup besar. Di dalam sana kamu bisa menyusui pangeran nanti. Pras menunjuk sebuah ruangan terpisah seperti kamar di dalam ruangan yang luas itu. Sera mengangguk. La menyusuri pandangannya ke setiap penjuru ruangan yang mirip dengan ruang pribadi itu. Satu set sofa melingkar di sudut ruangan, dengan 2 meja di ujung keduanya. Dari bentuknya, sepertinya sofa itu bisa dirubah menjadi kasur. Ada lemari pendingin, microwave dan dispenser. Sebuah televisi layar datar berukuran besar menempel pada salah satu sisi dinding. Pras, melihat suasana di luar restoran tadi, aku jadi khawatir akan terjadi apa-apa saat acara nanti. Tiba-tiba saja Sera bicara gugup. Pras memberikan pangeran yang masih tertidur pulas pada salah satu babysitternya. Jangan takut, ada aku. Pras berusaha menenangkan Sera yang mulai cemas. Iya bunda, jangan takut, papa bule itu hebat, loh. Dulu papa bule pernah selamatin aku dari 3 orang penjahat yang mau culik aku. Pokoknya, papa bule ini pahlawan aku, jagoan aku. Giska melingkarkan tangannya pada perut Pras dengan erat. Pras tertawa lepas sambil mengacak-acak rambut Giska. Sera tersenyum. Ingatan peristiwa itu sangat membekas pada ingatan putrinya.
Oleh sebab itu Giska sangat setuju saat Sarah mengatakan bahwa Pras akan menjadi papa barunya. Permisi, tanda seru, sarapannya, Pak, Bu. Seorang pelayan membawa beberapa menu sarapan dengan meja dorong 2 tingkat berbahan stainless. Terima kasih, ucap Pras yang segera meraih meja itu dan mendorongnya ke dalam. Ia tak membiarkan pelayan itu masuk ke dalam ruangannya. Ayo sarapan dulu. Tanda seru petik 2. Sarah juga mengajak Giska dan 2 babysitter pangeran untuk sarapan. Karena 2 jam lagi ia akan dirias. Setelah selesai, Sarah izin menyusui pangeran terlebih dahulu sebelum dirias. Ia khawatir pangeran rewel nantinya. Sementara Pras keluar memeriksa segala sesuatunya. Bunda, kok acaranya lama banget, sih? Lagian kenapa Bunda nggak langsung nikah aja sama Papa Bule? Kenapa harus tunangan dulu? Sarah yang sedang menyusui pangeran tersenyum. Entah apa yang harus ia katakan pada putrinya yang baru akan beranjak remaja itu. Memang tahapannya seperti itu, sayang. Menikah itu perlu banyak persiapan, tidak terburu-buru. Sarah berharap dengan jawabannya barusan bisa membuat Giska paham. Lah berharap putrinya itu tak lagi banyak bertanya. 2 jam berlalu, Sarah dan Giska sudah dirias. Pras juga sudah siap dengan setelan jas yang berwarna senada dengan gaun Sarah. Walaupun acaranya hanya makan siang, tapi mereka tampil sangat memukau. Giska, jangan jauh-jauh dari Bunda dan Papa, iya. Pinta Pras, dibalas anggukan oleh gadis kecil itu. Pras, bagaimana dengan pangeran? Tenang saja, sayang. Pangeran ada di ruangan lantai 2 bersama para babysitternya. Ada 2 orang kepercayaanku yang berjaga di sana. Sarah bernapas lega mendengar jawaban Pras. Pak Tirta, Bu Sarah, acaranya sudah akan dimulai, ucap salah satu panitia acara. Baiklah, kami akan segera keluar. Pras, kenapa aku gelisah seperti ini? Sarah meremas ujung jas yang dikenakan Pras dengan wajah memucat. Pras meraih jemari Sarah dan menggenggamnya erat. Sesungguhnya ia pun merasakan hal yang sama. Bab 111. Mohon perhatiannya Bapak Ibu, acara akan segera kami mulai. Terdengar suara MC mulai membuka acara. Pras dan Sarah saling memandang. Seakan saling memberi kekuatan. Karena mereka tahu bahwa di restoran ini pasti telah hadir orang-orang yang dekat dengan mereka, namun tidak menyetujui pertunangan ini. Pras meraih ponselnya dari dalam saku celana. Bagaimana situasi? Aman. Pras mendengarkan dengan seksama penjelasan dari orang kepercayaannya. Sarah memperhatikannya dengan dada berdebar. Tak lama kemudian Pras menutup ponselnya. Sarah, kamu undang Agung. Apa, Mas Agung? Jelas tidak. Kenapa? Ada masalah? Sarah semakin cemas mendengar nama mantan suaminya itu. Papa, aku nggak mau ketemu ayah. Aku takut. Giska pun tampak ketakutan begitu mendengar nama ayahnya. Lah melingkarkan tangannya pada kaki Pras. Pria itu mengusap lembut kepala Giska. Kalian tenang dulu, iya. Pras kembali meraih ponselnya. Agung sama sekali tidak kami undang. Cari dan bawa saja keluar. Perintah Pras pada anak buahnya. Inilah dia pasangan yang akan bertunangan hari ini, Tirta Prasetya dan Serani. Tepuk tangan pada hadirin terdengar riuh. Ayo, Sarah, Giska, kita sudah dipanggil. Pras mulai menggandeng kedua wanita berbeda usia itu menuju panggung. Netra para tamu hampir semua tertuju pada panggung kecil yang ada di sisi depan aula. Beberapa detik kemudian, tampak Pras, Sarah dan Giska melangkah bersisian keluar dari ruangan samping menuju atas panggung. Sarah tersenyum pada semua tamu seraya menganggukkan kepalanya. Pras pun demikian. Pria berwajah bule dan tampan itu menggandeng 2 bidadarinya menuju panggung. Para tamu memandang ketiganya penuh takjub. Hanya 2 orang wanita yang berada di sudut kanan aula itu nampak menatap sinis pada sepasang kekasih yang sedang berbahagia itu. Kenapa Indah tidak diundang oleh Tirta? Rencanaku bisa gagal kalau begini, geram Sarah. Aku benci, kenapa Mama malah jodohkan Tirta dengan teman Mama yang namanya Indah itu? Kenapa bukan sama aku? Grace terlihat cemberut. Tenang, sayang, ini hanya akal-akalan Mama saja. Mama tahu Pras itu nggak suka dengan Indah. Kamu itu jauh lebih cantik daripada si Indah itu. Ini hanya trik Mama aja. Kamu tenang aja, deh. Sarah mencoba menghibur anak tirinya itu. Grace nampaknya percaya. Lah kembali tersenyum. Lah percaya pada Sarah. Sejak remaja Sarah sudah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kini tiba saatnya saling menyematkan cincin. Kembali terdengar MC memandu acara.
Para penonton kembali riuh dan bertepuk tangan saat Pras dan Sera berhasil saling menyematkan cincin pada kedua jari mereka. Sera terkesiap melihat cincin yang ia kenakan adalah desain yang ia pilih di toko perhiasan waktu itu. Saat itu Pras mengatakan hendak memberikan satu set perhiasan itu pada tunangannya. Tak menyangka, ternyata yang dimaksud Pras adalah untuknya. Pras juga memakaikan kalung pada Sera. Kalung yang dulu menurut Sera sederhana namun terlihat elegan ketika membelinya. Lagi-lagi Sera merasa terharu. Wanita cantik itu tak kuasa menahan haru. Air mata menetes di antara senyumannya. Dua orang wartawan dari tabloid online yang diundang Pras sibuk memotret dan mewawancarai beberapa tamu. Pras juga memberikan penjelasan tentang pertunangannya dengan Serani. Aku sangat bahagia hari ini. Wanita yang sejak lama tersimpan di hati ini, akhirnya akan menjadi milikku. Serani Gunawan, wanita yang selalu berpenampilan sederhana walaupun dia seorang CNO. Serani juga wanita yang paling lembut dan paling cantik yang aku kenal. I love you, Serani. Pras sontak mencium kening Sera cukup lama. Kemudian ia membungkuk untuk menciumkan 1 nanogram Giska yang ada di sebelah Serani. Terima kasih atas restunya, anakku sayang. Giska menangis haru. Sontak gadis itu memeluk Pras dan terisak di perut pria tinggi tegap itu. Makasih, Papa. Tanda seru petik 2. Pras mengusap-usap punggung Giska dengan lembut. MC kembali mempersilakan para tamu untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. Di antara para tamu, nampak Selin dan Sandi duduk di salah satu kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Tenang saja, ini baru hanya tunangan. Mereka belum menikah, bisik Selin tepat di telinga Sandi. Sementara matanya mengitari aula, khawatir jika ada yang mendengar ucapannya barusan. Kita akan gagalkan pernikahan mereka nanti. Lanjut Selin. Wanita parubaya itu tidak menyadari bahwa ada seseorang yang berada tak jauh dari tempat mereka duduk, mendengar dan memperhatikan gerak-gerik ibu dan anak itu. Sandi yang pura-pura acuh hanya mengangguk. Padahal hatinya kini terasa nyeri dan sakit melihat kemesraan Pras dan Sera di atas panggung. Sarah tersenyum miring seakan memiliki ide baru, setelah tanpa sengaja mendengar bisikan dua orang yang duduk di belakangnya. Tiba saatnya para tamu berpamitan sambil memberikan ucapan selamat pada Pras dan Sera yang duduk di kursi. Giska pun duduk di antara mereka. Selamat, Tirta. Aku cukup terkejut mendengar berita pertunangan kalian. Selamat. Levin memberikan ucapan selamat dengan wajah lesu. Tidak seperti biasanya. Sejak tadi pria itu tak berhenti menatap Sera dari kejauhan. Selamat Tirta. Tanda seru. Kakek bangga, Serani akan menjadi bagian dari keluarga besar kita. Kakek Sion menepuk-nepuk pundak Pras dengan bahagia. Terima kasih, Kek. Serani menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Kakek Sion juga menyapa Giska dengan hangat. Pria tua yang masih nampak gagah itu berharap perusahaannya nanti berkembang pesat karena mendapatkan dukungan dari perusahaan Sera. Levin mendengkus kesal. Ia yang selama ini selalu merasa bersaing dengan Pras, merasa terpukul karena tidak berhasil mendapatkan Serani. Padahal sejak beberapa hari yang lalu, ia sempat mendengar rencana ayahnya yang hendak menjodohkan dirinya dengan Serani. Oleh sebab itu kakek Sion sempat terkejut saat mendapatkan undangan dari Tirta kemarin. Para tamu satu-satu mulai pulang. Pras lega karena semua berjalan dengan lancar. Dirinya berkali-kali menatap Sera yang menurutnya sangat cantik hari ini. Giska, bunda cantik banget, ya. Cie, papa godain bunda. Sera tersipu mendengar Pras dan Giska menggodanya. Kalau aku cantik? Enggak, Pah. Ya jelas cantik, Dung. Giska tertawa senang mendengar pujian papa barunya. Hari itu mereka cukup tenang karena tidak ada gangguan. Semua anak buah Pras bekerja dengan baik. Sera, ayo kita pulang. Mana pangeran? Selin dan Sandi tiba-tiba menghampiri. Sera pulang bersama saya, Bu Selin, sahut Pras cepat. Kalian baru bertunangan, belum menikah. Sebaiknya jangan selalu berdua-duaan terus. Apa kalian gak malu? Selin nampak mulai emosi. Maaf, Ma, pangeran masih tidur di atas. Lagi pula aku belum ganti pakaian. Barang-barang kami pun masih berada di lantai 2. Sera berusaha menjelaskan pada Selin. Ya terserah kamu, deh. Yuk, Sandi kita pulang. Sera hanya menahan sesak melihat sikap ibu tiri Arif itu yang berlalu tidak ramah. Ibu dan anak sama saja, gumam Sera seraya mengelengkan kepala. Selin dan Sandi berjalan menuju tempat mobil mereka diparkir. Set, jeng sini, kenalkan aku Sarah, adik ibunya Tirta.
Selin terkejut karena tiba-tiba saja ada seorang wanita yang usianya tak jauh berbeda dengannya, menarik lengannya menuju belakang mobil. 4. Oh ya, ada apa urusannya denganku? Ketus Selin saat tahu bahwa wanita itu adalah bagian dari keluarga Tirta. Tenang dulu Jeng, kita punya tujuan yang sama, ingin memisahkan Tirta dan Serani. Aku mau ajak kerja sama. Sarah memberi penjelasan dengan berbisik pada Selin. Jeng Sarah mau menjebak aku, ya. Selin menatap Sarah penuh selidik. Oh, enggak, kok, aku justru mau kita kerjasama. Aku mau si Tirta itu jadi menantuku. Sementara Jeng juga mau menjadikan Sarah menantu, kan? Gimana? Setuju. Sarah mencoba meyakinkan Selin yang tampaknya memang kurang ramah. Oke, sebutkan nomor telepon Anda. Pinta Celin dengan nada ketus. Sarah pun memberikan nomor ponselnya dengan semangat. Oke, aku akan pikirkan. Permisi, Selin berlalu begitu saja meninggalkan Sarah, lalu masuk ke dalam mobil. Diam-diam wanita itu tersenyum. Berbagai ide muncul di kepalanya. Tersanjung,